Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat malam yang ada di Indonesia. Senang sekali saya boleh diberikan kesempatan share lagi hari ini. Di bulan Maret ini Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan sedang diajar, terutama di BMC New York untuk belajar semangat membawa jiwa ya. Di tahun 2026 kita ada tema untuk Impactful Life. Nah, bulan Maret kita harus semangat membawa jiwa. Bapak Ibu, orang yang semangat adalah orang yang entusias, Bapak Ibu ya, yang aktif, yang kreatif ya, untuk menjadi gereja yang berdampak, Bapak Ibu. Sangat penting sekali orang-orang yang ada di gereja itu adalah orang-orang yang semangat, yang entusias. Semangat ngapain Bapak Ibu? Apakah semangat menggosip? Ya tentu tidak. Semangat ngapain nih? Melayani Tuhan, semangat memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan semangat membawa jiwa. Membawa jiwa kepada Tuhan adalah suatu panggilan dan utusan ya. Tuhan mengutus kita untuk melakukan hal itu. Itu penting sekali, kita nggak boleh lupa. Sering sekali kita terlalu berpikir tentang diri kita, Bapak Ibu ke gereja cari Tuhan karena saya perlu pemulihan. Saya ada doa-doa yang saya mau manjatkan. Itu semua nggak salah. Baik, itu bagus. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita ada tugas satu ini, yaitu membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Bapak Ibu ya. Hari ini sharing saya beri judul Masterclass. Masterclass. Wah, apa itu maksudnya William Masterclass? Maksudnya gini, menjadi utusan yang berdampak, Bapak Ibu. Utusan-utusan yang berdampak. Oke ya, ntar saya akan jelaskan lebih lagi, Bapak Ibu ya. Ngomong-ngomong soal masterclass, Bapak Ibu, kalau tiap kali kita ngomong soal masterclass, kita berpikirnya apa? Kelas premium, ya. Uh, Kelas yang tertinggi, kualitasnya bagus, Bapak Ibu ya. Nah, ini orang-orang BMC New York adalah orang-orang masterclass, yes? Ya, kita ngomong ke diri kita sendiri, saya ini masterclass, Bapak Ibu. Di dunia ini orang semua mengejar kelas. Mau baju yang bermerek, paling suka. Ya dong, masa ada yang nggak suka baju bermerek, ya kan? Tas mahal. Ayo, ibu-ibu, saya juga sekarang mulai melihat ternyata banyak tas-tas buat cowok-cowok yang mahal-mahal bermerek, cowok-cowok juga suka. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Sepatu branded, wah, saya juga suka. Siapa yang nggak suka? Dunia mengejar hal-hal itu. Naik pesawat aja ada kelasnya, Bapak Ibu. Ada economy class, business class, first class ya. Dan nggak salah kalau kita masih naik economy class, nggak apa-apa, it's okay ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini Bapak Ibu, masterclass sebagai anak-anak Tuhan, dalam hidup, dalam pelayanan, kita tidak dipanggil untuk hidup ekonomi kelas, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk masterclass. Saya ngomong lagi, saya masterclass ya Bapak Ibu ya. Ini bukan soal penampilan luar ya Bapak Ibu, tapi soal kualitas hidup di hadapan Tuhan. Jadi apa sih maksudnya masterclass di dalam kehidupan Kristen? Maksudnya gini Bapak Ibu, attitude kita top ya, karakter kita top, hati kita sesuai dengan firman Tuhan top, cara hidup kita berkualitas tinggi. Contoh-contoh, ada orang lain gampang marah Bapak Ibu. Kita kan masterclass kan, jadi kita bersabar. Ada orang ngajak berantem, kita ngalah, bersabar. Itu masterclass, Bapak Ibu. Orang kalau lagi berantem maunya membalas, kita mengampuni. Orang lain egois, kita memilih untuk mengasihi. Mungkin dalam pekerjaan orang mungkin di luar sana ngajarnya bekerjanya ngasal-ngasal, kita being excellent, extra mile. Dalam keluarga, kita nggak cuek, tapi kita selalu hadir dan peduli pada keluarga-keluarga kita. Dalam pelayanan juga sama, Bapak Ibu, pelayanan dalam gereja. Kita kalau memberi tidak setengah-setengah, tapi totalitas. Itu yang namanya masterclass ya Bapak Ibu ya. Ayo kita ngomong lagi, kita ini adalah masterclass. Tuhan Yesus kita adalah contoh yang the best of the best.
Dalam pelayanan dia, kita bisa belajar kalau dia memberikan sesuatu pelayanan yang masterclass. Waktu dia mencuci, membasuh murid-muridnya, gila itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Waktu dia menyembuhkan orang sakit, ya, melayani dan segala macamnya sampai dia mati buat kita, Bapak Ibu. Itu masterclass, sacrifice yang masterclass, Bapak Ibu. Dan hari ini bagaimana kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki semangat ya Bapak Ibu yang bisa membawa jiwa dengan kualitas masterclass. Jadi ini nggak hanya ngasal ngajak aja, tapi kita membawa jiwa dengan hati yang benar, dengan attitude yang benar, dengan cara yang benar, dengan kualitas-kualitas anak-anak Tuhan yang masterclass, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita sama-sama baca firman terlebih dahulu yang diambil dari 2 Korintus. Ada ya. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Saya bacakan. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya kasih warna utusan-utusan. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Orang-orang yang diutus adalah orang-orang yang qualify, Bapak Ibu ya. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Jadi kita ini qualify untuk memberitakan Injil. Jangan sekali-sekali kita being pesimis atau menganggap dirimu nggak qualify, Bapak Ibu. Dan jangan mengizinkan orang lain mengatakan bahwa kamu tidak qualify. Tuhan mengirim mau kita menjadi utusan-utusan Kristus. Memang benar ada skill-skill yang kita perlu asah terlebih dahulu sebelum kita bisa keluar dengan efektif. Ya, ini masalah mau belajar apa tidak, Bapak Ibu ya. Dan memang harus kita untuk mempersiapkan diri kita. Penting sekali. Kita semua di sini adalah utusan-utusan Kristus. Oke? Jadi kualitas apa sih yang harus kita kuasai? Apa sih yang harus kita master? Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita kuasai adalah master the product. Master the product, ya. Poin pertama, penting sekali, master the product. Apa sih maksudnya Bapak Ibu? Kita harus kenali produk. Ngomong-ngomong soal salesman, Bapak Ibu ya, kalau lagi mau menjual atau memperkenalkan produknya, salesman ini harus menguasai produk itu dengan baik, harus tahu dengan benar. Contoh, let's say kita mau beli rumah nih, kita ketemu dong agent-agent yang mau jual rumah ini. Nah, agent ini harus menguasai all the information about the houses. Dia harus tahu segede apa, isinya ada apa, apakah ini gas, apakah ini ada listrik, apakah airnya bagus, apakah ada violation, semuanya dia harus kuasai. Jadi pas lagi present the house untuk potential buyer, dia bisa mengerjakannya dengan baik. Iya dong, make sense ya. Nah, bayangin Bapak Ibu kalau misalnya mau beli rumah, ketemu agent yang, bentar ya, saya cek dulu. Wah, nggak tahu saya. Apa? Wah, nggak, cari tahu sendiri deh. Kira-kira Bapak Ibu mau beli rumah itu? Ya, misalnya bisa beli mobil, bisa beli apa aja lah ya. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengenal Yesus kita, produknya, yaitu Yesus kita harus kenali sebelum memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Banyak orang mengalami kesusahan untuk membawa jiwa karena masalah ini nomor satu. Tidak tahu dengan baik siapa Tuhannya, Bapak Ibu. Penting sekali kita anak Tuhan untuk mengenal Tuhan kita dengan baik. Siapa Yesus kita? Apa yang dia lakukan sewaktu dia di bumi? Dia ngapain aja di bumi? Benar nggak dia mati di kayu salib? Benar nggak dia bangkit lagi? Apakah benar dia akan kembali lagi untuk kedua kalinya? Itu penting. Nah, gimana caranya kita bisa memperkenalkan Yesus kalau kita tidak tahu basic ini? Apalagi
Karakter Yesus kayak apa sih? Oh, dia humble. Apa dia ini marah-marah? Tuhan Yesus ini orangnya rendah hati kan? Kita tahu dia tuh orangnya sombong, suka pamer misalnya. Apakah Tuhan Yesus itu gampang mengasihi atau gampang menghakimi? Nah, itu kan karakter-karakter Kristus yang harus kita tahu. Nah, sewaktu kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang, orang-orang ini akan, wah, luar biasa, ini beda ini. Bapak Ibu, kita bisa memulai dengan dalam keluarga. Makanya sebagai orang tua, kita penting sekali untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Jadi jangan kayak gini attitude-nya. Pak Suyonggi tolong ya, ini anak saya ya, Pak Suyonggi ya. Ya, lu sendiri gimana? Nggak dikenalin. Malah mengkasih orang lain tugasnya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Buat saya itu, justru kita mesti, kita yang sendiri sebagai orang tua, memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Nah, untuk lebih dalam, then kita minta Pastor Yongki, minta mentor-mentor, iya nggak sih? Tapi basic-basicnya sebagai orang tua, kita harus bisa memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Yes, penting sekali ya. Itu poin saya yang pertama, master the product, Bapak Ibu. Jadi kita tanya pertanyaan hari ini, nomor satu, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Yang basic-basic aja. Apakah kita mengenal? Kita baca di Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini Rasul Paulus yang menulis ya. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Wah, itu intimate banget Bapak Ibu. Nggak hanya kenal. Dia mau tahu sampai kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu benar-benar intimate banget. Saking dia mau taunya mengenal Tuhan Yesus, kayak begitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mau kenal Tuhan apa? Iya, Tuhan Yesus yang mana yang 2000 tahun. Oh, iya, yang itu, masa kayak gitu? Kita kan masterclass, Bapak Ibu. Orang-orang yang berkualitas tinggi mengenal Tuhan kita dengan baik. Amin. PMC New York adalah orang-orang masterclass. Haleluya. Itu poin pertama, Bapak Ibu. Apalagi kualitas yang harus kita kuasai. Yang kedua, master the passion. Passion. Wah, ini passion nih. Ini ngomongin semangat Bapak Ibu ya. Kembali lagi pada salesman Bapak Ibu. Kalau mau menjual atau memperkenalkan produknya, salesman yang hebat, yang bagus, itu pasti kan entusias ya Bapak Ibu ya. Bayangin nih, kalau misalnya salesman ini mau jual ini nggak gelas ini, ya tapi nggak mau beli udah terserah deh, ya udah kapan-kapan lagi, gitu, nggak entusias. Tapi kau bayangin, beli nih gelas nih, bagus ini, atau foundation buat ibu kan untuk makeup, beli nih, dipakai, bangun langsung jadi eh, bagus banget, seger gitu. Waduh, ini buktinya nih, ini kan semangat Bapak Ibu ya. Nah kalau kita mendengar semangat kayak gitu kan orang kan jadi tertarik Bapak Ibu. Lah iya nggak sih? Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti master semangat ini Bapak Ibu. Gimana saatnya kita waktu memperkenalkan Tuhan? Apakah kita ini malu-malu waktu memperkenalkan Tuhan? Apakah kita, ya deh, kamu aja deh gitu kan? Misalnya disuruh doa gitu ya. Jangan saya, nggak bisa doa, saya kamu aja gitu kan? Itu kan nggak masterclass Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar ya. Kalau ditunjuk Pastor Yongki untuk berdoa, siap Pastor, saya doa. Wah gitu dong. Harus antusias. Bapak Ibu yang ikut doa pagi ya. Pernah kan lihat Pastor Yongki tiap kali dia ngomong semangat pagi itu passionate banget Bapak Ibu. Semangat pagi! Gini panjang gitu. Itu orang semangat Bapak Ibu. Orang ngantuk jadi nggak ngantuk. Bangun Bapak Ibu ya. Nah kita harus punya semangat seperti itu waktu memberitakan Injil. Kita mesti semangat ya. Kita baca di 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Bapak Ibu ya kita baca sama-sama. Rasul Paulus lagi nih luar biasa.
1 Korintus 9:16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. It's not about him, about Jesus ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Wah, keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu kalau bukan semangat, apa Bapak Ibu? Saking semangatnya, bisa bilang, kalau gue nggak ngerjain nih, celaka gue. Gitu kata orang Jakarta. Kita harus semangat memberitakan Injil. Jadi jangan malu-malu. Kita orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang masterclass. Jadi Bapak Ibu kalau udah ditunjuk doa, siap saya doa. Ya masalah bisa nggak bisa doa itu kan masalah praktis. Ya nggak sih? Ya kita praktis lah. Orang-orang masterclass kan harus latihan, harus gigi. Petinju, Pak Suingki suka mengambil contoh petinju, bisa menjadi kelas yang wow, top gitu kan. Ikan nanti kan berlatih Bapak Ibu. Ya kalau misalnya Bapak Ibu merasa, oh saya belum bisa berdoa, ya belajarlah, ya nggak sih? Doa itu kan mesti menjadi gaya hidup ya, lifestyle. Ya tiap harilah belajar berdoa. Kalau udah dikasih tugas, itu kita siap. Utusan-utusan Allah adalah orang-orang yang qualify. Anda sudah qualify. Ini masalah mempersiapkan diri. Ya harus kita persiapkan. We have to do our part. Oke, Bapak Ibu. BMC New York adalah orang-orang yang masterclass. Itu poin kedua ya. Semangat. Oke. Oke, poin yang ketiga Bapak Ibu. Are you ready? So far so good? Ya, poin ketiga. Master the relationship. Ini poin-poin yang harus kita kuasai sehingga kita bisa menjadi utusan-utusan Tuhan, membawa jiwa-jiwa ke Tuhan dengan efektif. Bapak Ibu ya, saya ulang sebentar ya biar nggak lupa. Yang pertama, master the product. Harus kenal Tuhan kita. Yang kedua, master the patience. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, master the relationship. Oke, apa maksud saya ini kuasai hubungan? Kita sebagai orang Kristen, kita nggak bisa hidup sendiri. It's all about relationship with other people, Bapak Ibu ya. Kembali ke salesman lagi ya. Salesman yang sukses tahu satu hal ini. Dia bisa membuat suatu relationship dengan potential buyer, Bapak Ibu. Yesus, waktu pelayanan dia juga bisa connect the relationship with people. Dia bisa, caranya gimana? Dia makan bersama. Dia berjalan bersama. Dia juga mendengarkan orang keluh kesahnya. Dia juga bisa mendengar. Itu master relationship, Bapak Ibu. Dan kita harus bisa belajar dan menguasai gimana sih caranya membuat suatu hubungan, Bapak Ibu. Yesus waktu ketemu perempuan di sumur kan, waktu pertama kali dengar kan relationship-nya gimana? Kan ngobrol, dengerin dulu. Bayangin kalau datang, oh bertobat lalu, wah gitu kan nggak mungkin. Jadi dia dengar dulu, dia dia bangun hubungan dulu, bisa kalau udah hubungan udah klop, baru dia tuh bisa ngomong, bisa langsung gitu. Bapak Ibu kalau mau bawa jiwa-jiwa ke Tuhan, kita juga harus bisa master the relationship, nggak bisa maksa. Bapak Ibu. Kalau dipaksa, kabur. Mental, bayangin ketemu salesman, kalau lagi mau jual produknya, dia tuh maksa. Itu kan relationship-nya nggak enak kan? Udah, tukang maksa, nggak wes gitu kan? Tapi dia bisa membangun suatu hubungan yang baik dulu. Nah, kita di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh luar biasa, the master ya, untuk mempunyai hubungan yang luar biasa. Salah satunya adalah dia mendengar, Bapak Ibu. Saya percaya salah satu relationship yang terpecah itu karena kurangnya atau tidak bisanya orang mendengar. Ini ada satu quote yang saya suka sekali, saya share. Most people do not listen with intent to understand. They listen with the intent to reply. Apa maksudnya nih? Saya artikan ke bahasa Indonesia. Kebanyakan orang, Bapak Ibu, tidak mendengarkan dengan tujuan untuk memahami. Mereka mendengarkan dengan tujuan untuk menjawab. Loh, loh, loh. Lah iyalah, mendengar dan menjawab dong. Maksud saya gini, Bapak Ibu.
Sewaktu kita mendengar, sering sekali, Bapak Ibu ya, kita tuh mendengar sebelum orang ini selesai berbicara. Kita jadinya ngapain? Motong gitu. Motong orang. Ini being judgmental. Ya karena lu begini, karena lu begitu, gitu Bapak Ibu. Kita harus lebih mendengar lebih lama lagi, sehingga kita bisa mengerti. Nah sebelum kita berbicara, kita mesti doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau share apa ya, gimana caranya. Itu beneran ambil waktu. Dan kita udah mengerti dan apa yang kita ucapkan itu akan berdampak, Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar bisa mendengar. Nah, ini bisa dipraktikkan langsung. Saya sebagai suami mendengar istri saya, mendengar anak-anak saya, mendengar teman-teman saya. Jadi kita harus master the relationship. Itu master class, Bapak Ibu. Orang yang bisa mendengar itu orang-orang master class, Bapak Ibu. Oke? Yes, nah ini poin yang ketiga. Poin keempat, ayo kita belajar lagi terus ya. Poin yang keempat, Bapak Ibu. Poin yang keempat adalah master the story. Saya ulang dikit ya, biar nggak lupa. Yang pertama, master the product. Kita harus mengenal Tuhan kita. Master the passion. Semangat, Bapak Ibu ya. Master the relationship. Kita harus bisa tahu cara membangun suatu hubungan, Bapak Ibu. Dan yang keempat, master the story. Kembali ke salesman, Bapak Ibu. Salesman hebat, tahu story sell. Kalau di influencer, dunia influencer, mereka ngomongnya storytelling, Bapak Ibu. Kita kalau nonton movie, nonton apalah ya, drama, apa segala macam, bisa sampai nonton terus karena story-nya bagus. Saya pernah nonton film action, Bapak Ibu. Actionnya, wah luar biasa. CGI-nya bagus, kelihatannya keren banget, tapi storytelling-nya nggak bagus. Jadi pas lagi nonton di tengah-tengah action yang bagus, karena story-nya, telling-nya jelek, ngantuk saya. Jadi storytelling itu penting sekali dan sangat amat luar biasa kuasanya, Bapak Ibu. Kesaksian pribadi kita, Bapak Ibu ya, itu adalah alat penginjilan yang sangat kuat. Orang mungkin gak mendengar khotbah kita, atau Pastor Yongki lah, atau saya, mungkin gak dengar kayak ini kan, waktu mendengar kan, ya pas hari Minggu aja gitu kan. Tapi untuk menceritakan kesaksian-kesaksian hidup kita, kebaikan Tuhan, itu bisa anytime, Bapak Ibu. We can do it anytime. Kita baca di Kisah Para Rasul ya, pasal 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini Rasul Petrus dan Yohanes sewaktu dia ditangkap. Nah, dia kan lagi sharing nih apa yang Tuhan sudah kerjakan di kehidupan mereka. Dan inilah keluar kata-kata ini. Gak mungkin. Lu suruh gua diam, gak mungkin bisa. Tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Nah, pertanyaan sekarang ke kita semua, Bapak Ibu. Apa yang Anda lihat di kehidupan Anda sendiri yang juga Anda dengar dari kehidupan masing-masing? Kesaksian-kesaksian kehidupan Bapak Ibu, jangan dilupakan kebaikan Tuhan. Doa-doa yang dijawab, kan? People tends to forget, unfortunately. Nah, kita harus belajar untuk mengingat-ingat terus bagaimana Tuhan menolong kita, menolong keluarga kita, bagaimana Tuhan menjawab doa kita, doa yang very spesifik dalam apa aja gitu kan. Mungkin dalam pekerjaan, status, mungkin dalam kesehatan, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Kita harus mempunyai suatu habit untuk mencatat. Saya dan istri mempunyai habit untuk mencatat. Istri saya sih yang lebih suka mencatat kan, dan saya suka baca juga list-list doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Karena kami tahu kami suka lupa, jadi kami catat, Bapak Ibu.
Dan untuk menceritakan kebaikan Tuhan ini, kami suka mempunyai suatu habit untuk juga suka untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa praktis, mulai sharing. Oh, ini baik nih. Paling gampang Bapak Ibu ya. Bisa sharing kebaikan ini kepada grup kita yang kecil-kecil ini, misalnya di gereja. Mulailah share good news kepada Pastor Yongki gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Pastor Yongki, ya nggak apa-apa sih. Jangan cuman Pastor saya lagi ini tolong dong gitu kan. Itu kan lagi susah. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah dijawab, pergi ke Pastor Yongki lagi dong. Pastor Yongki, saya baru ini loh, saya Tuhan jawab ini, saya baru menerima ini loh. Mulai praktis di situ, gitu Bapak Ibu. Mulai ceritalah good news juga, gitu kan. Pastor Yongki pasti kan mau dengar juga, gitu kan. Saya juga mau dengar. Jadi itu worth of celebration, Bapak Ibu. Nah, untuk membawa jiwa-jiwa, jika kita udah master story-story Tuhan yang baik, luar biasa ini, udah jadi lifestyle cerita gitu kan, kita bisa dengan gampang menceritakan ini kepada orang-orang yang juga belum mengenal Tuhan. Misalnya, wah, gue lagi susah dapet kerjaan nih. Wah, aku baru ada kesaksian nih, gitu kan. Gue juga dulu sempat nih cari kerja susah loh. Tapi gue doa, gue ketemu orang-orang yang Tuhan kirim, gini, 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 gini. Orang-orangnya gini, oh ya? Iya. Yuk, mau coba nggak ikut ini? Gitu. Nanti gue kenalin. Kayak gitu efektif, Bapak Ibu. Storytelling is very, very important. Start with your own story, Bapak Ibu. Ingat cerita-cerita kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Jangan lupakan, Bapak Ibu. Ceritakan, oke? Ceritakan. Kalau orang langsung mikir, ah, sombong nih orang, apa, pamer. Haters is gonna be haters, Bapak Ibu. Orang yang suka jealous, ya sudah kan. Paling kalau 10 paling satu dua, yang 8 ini Bapak Ibu akan diberkati. Jadi jangan pesimis, you are qualified. Oke? Master the story. Oke, last point Bapak Ibu. Last point. Yang kelima, master the platform. Saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama, biar nggak lupa. Yang pertama, master the product. Menjadi utusan-utusan Kristus yang bisa semangat membawa jiwa kepada Tuhan. Apa qualification atau quality-quality yang harus kita master, kuasai? Satu, kita harus tahu Tuhan kita. Yang kedua, master the passion. Harus semangat, Bapak Ibu. Yang ketiga, relationship. Kita harus kuasai bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang. Cara kita bertutur kata. Cara kita berkomunikasi dengan baik, sopan santun, lemah lembut dengan kasih. Oke? Relationship. Yang keempat, master the story. Ayo, kita ingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita harus share. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Orang-orang mendengar, orang-orang akan mengenal Tuhan juga. Yang kelima, master the platform. Apa sih maksudnya, Will? Master the platform. Maksud saya gini, kuasai di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, sekolah, di mana saja keluarga Anda, Bapak Ibu ya. Di zaman sekarang, platform kita ini, sewaktu memberitakan Injil, nggak hanya mimbar gereja, Bapak Ibu. Platform kita ini bisa dimulai dengan apa, Bapak Ibu? Meja makan di keluarga kita. Ini platform tempat kita harus kuasai. Jadi waktu kita lagi makan, apakah anak-anak semua megang cellphone, diam-diam sendiri, ngomong sendiri, atau kita menguasai platform kita, ngobrol. Ngobrol apa? Bukan gosip. Ngobrol gimana sekolah, gimana, ini gimana. Oh, lagi ada masalah. Oh ya kita ntar doa. Gitu-gitu. Berkualitas, Bapak Ibu. Tempat kerja, dimanapun Anda berada.
Kuasai tempat kerja Anda. Orang-orang S, ngomong jorok sana, ngomong jorok sini, tusuk sana, tusuk sini. Kita berbeda. Kita ngomongnya yang berkat, berkat. Kita berbeda menjadi garam dan terang dunia. Percakapan dengan teman-temannya sama, Bapak Ibu. Dan apalagi media sosial, Bapak Ibu. Apa yang Anda post di media sosial Anda? Master the platform. Orang-orang membaca, orang-orang melihat hidup kita. Kita baca di Markus 16 ayat saya yang terakhir. 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus yang ngomong kepada mereka, itu murid-muridnya, kita-kita semua, oke? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan aja kepada segala makhluk. Seluruh dunia, Bapak Ibu. Orang pernah ngomong, ya, boro-boro ke dunia, gue mau ke kota sebelahnya susah, gitu kan? Bapak Ibu, hari ini ya, seluruh dunia ini bisa ada di layar handphone Anda, Bapak Ibu, atau gadget Anda. Sudah no more excuse, Bapak Ibu. Anda bisa menjangkau orang seluruh dunia di tempat makan Anda sendiri. Saya lagi di ruang makan, saya ngobrol dengan Bapak di mana-mana, ada yang ada di Indonesia juga. So, it's no longer a valid excuse untuk kita bilang, mana bisa gua ke seluruh dunia. Tidak ada excuse lagi, Bapak Ibu. Kita bisa share kebaikan Tuhan, master the platform, share kebenaran firman Tuhan dengan cara sosial media atau apa saja, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, no more excuse. Bapak Ibu, saya kan Bapak Ibu tahu ya, kami sebagai satu keluarga kan sangat aktif sekali di sosial media. Dan sewaktu saya mempelajari ini, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Suatu selama ujian ini saya pikir, you know what, saya mau mulai deh memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Wah, saya mulai pasang kehidupan-kehidupan Tuhan yang sudah ubah dalam hidup saya, gitu kan. Lalu saya mulai dikit-dikit, pelan-pelan, share firman Tuhan, ini dan itu. Saya praktek, Bapak Ibu. Dan saya merasa banyak orang diberkati dan orang-orang mulai repost, mulai share gini-gini dan gitu-gitu. Saya mulai share dan saya merasa wah ini diberkati dan berjalan. Nah, haters tetap ada Bapak Ibu. Haters tetap ada. Ada yang mulai unfollow saya, ada yang ngomongnya juga nggak karu-karuan. Haters is gonna be a hater Bapak Ibu. Udah cuekin aja. Life goes on. Tuhan Yesus juga banyak haternya. Tuhan Yesus saya bisa, kita juga harus bisa ignore the haters. Oke, Bapak Ibu? Nah, summarize ya Bapak Ibu ya. Saya udah selesai summarize. Untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang bisa semangat membawa jiwa kepada Tuhan dengan efektif, kita harus tahu bahwa kita ini adalah utusan-utusan Tuhan yang masterclass. Benar, ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk lebih baik lagi. Skill kita mungkin berbicara, karakter kita mungkin harus diubah dengan lebih baik. Itu masalah belajar, bukan bisa atau nggak bisa, masalah mau atau tidak. Kita punya prinsip bahwa kita ini adalah masterclass-nya Tuhan. So, please level up, please naikkan kualitas hidup kita. Hidup kualitas masterclass. Apa aja yang perlu dimaster dan kita kuasai? The product. Tuhan Yesus sendiri. Kita harus kenal dengan baik. Kita harus spend more time untuk membaca firman. Spend more time untuk kumpul-kumpul bersama orang-orang seiman. Kita harus master the passion untuk semangat waktu cerita tentang Tuhan. Ayo dong yang semangat, jangan letih lesoy, harus semangat. Bapak Ibu ya, master the relationship, bagaimana kita cara berhubungan dengan teman-teman kita, keluarga kita, cara kita ngomong, cara kita berespons, lalu master the story, ingat-ingat cerita kebaikan Tuhan. Share, jangan malu-malu dan master the platform di mana Anda berada, jadilah garam terang dunia.
Amin. PMC New York Masterclass. Haleluya. Saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Di minggu ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat amat baik buat kami Tuhan, yang sudah memberikan contoh masterclass buat kami untuk ikuti. Tuhan, kami belajar Tuhan hari ini untuk selalu ingat bahwa kami juga adalah utusan-utusan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu mau upgrade our life, kehidupan kami Tuhan, dalam berkomunikasi, bertutur kata Tuhan, dalam karakter kami, sehingga kami bisa efektif Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa buat Engkau. Pakai kami semua yang ada di sini, karena kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi semua yang ada di sini, Tuhan berkati, lindungi dari yang jahat, malapetaka Engkau berkati dalam pekerjaan, kesehatan, apapun yang mereka mau sedang panjatkan Tuhan. Sehingga sewaktu doa-doa mereka dijawab Tuhan, mereka siap dengan semangat memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada banyak orang dan nama-Mu yang dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.